Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fafa. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya menggunakan tools yang ada di Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop yang saya gunakan kali ini adalah versi CS6. Untuk tools yang akan saya perkenalkan adalah Move Tools, Merge Tools, Lasso Tools, Quick Selection Tools, kemudian Patch Tools, kemudian Brush Tools, Constamp Tools, dan Eraser Tools. Untuk yang pertama adalah Move Tools. Salah satu kegunaan Move Tools adalah memindahkan layar satu ke layar yang lainnya. Maksudnya memindahkan objek ke layar satu ke layar yang lain, misalnya seperti ini. Saya open dulu, kemudian saya memilih sebuah gambar aja di desktop ya, misalnya gambar Patrick ya. Nah, ini sebagai layer 1. Kemudian ya, sebagai layer 1. Kemudian saya menambahkan layer lagi, misalnya saya membuat sebuah lembaran aja ya, lembaran foto misal. Kemudian size-nya saya memilih portrait 2x3 misalnya. Ya, ini oke aja deh. Nah, ini sebagai layer kedua. Ini layer 1, ini layer yang 2. Ya. Nah, salah satu kegunaan Move Tools ini adalah juga memindahkan objek di layer 1 ini ke layer yang lain. Misalnya tinggal tarik aja, kemudian tinggal kasih masuk di layer yang lain ya, ini. Oke, itu salah satu kegunaan Move Tools. Nah, kemudian yang kedua adalah Merge Tools. Nah, Merge Tools ini adalah menyeleksi ya, menyeleksi sebuah objek tetapi dengan ukuran persegi, elips, ataupun single row dan single column. Saya contohkan di sini, saya menggunakan rectangular Merge Tools. Ini menyeleksi dengan bentuk persegi atau persegi panjang ya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian misalnya kita membuat objek yang sudah kita seleksi tersebut ya. Jadi ini perseginya tadi sudah kita seleksi. Di sini lembar kerjanya dengan ukuran 2x3. Kita coba lihat di image, kemudian image size ya, ini 2x3. Oke. Yang contoh yang lain, misalnya saya menggunakan elliptical Merge Tools. Ini dasarnya adalah lingkaran ya. Ini dasarnya lingkaran, kita seleksi misalnya. Nah, kemudian kita Ctrl plus J. Ya, coba kita buat lembaran baru aja. Coba aja deh. Oke. Kemudian kita coba ganti backgroundnya aja ya. Bosan warna itu, warna putih terus. Oke. Kemudian kita menggunakan elliptical Merge Tools aja. Sorry. Ya, misalnya ini. Kemudian kita pindahkan di lembar kerja yang sudah kita buat tadi ya. Ini salah satu kegunaan dari elliptical Merge Tools. Kemudian yang selanjutnya adalah Lasso Tools ya. Jadi Lasso Tools ini kegunaannya sama aja, untuk menyeleksi sebuah objek atau sebuah gambar, tetapi di sini alternatifnya kita cara penggunaannya secara manual. Jadi Lasso Tools ini kegunaannya sama aja seperti Merge Tools.
sama-sama untuk menyeleksi sebuah objek atau sebuah gambar, tetapi lasso tools ini cara penggunaannya secara manual ya. Jadi kita menyeleksinya itu sesuai dengan kebutuhan kita, dengan cara perlahan atau satu persatu lah istilahnya kayak gitu. Coba kita lihat aja perbandingannya seperti apa. Cara penggunaannya kita tinggal tekan kursornya ya, tekan sampai menyeleksi gambarnya itu selesai ya. Nah, jadi seperti ini ya, secara manual ya, menurut dari pergerakan si pengguna tersebut ya. Kemudian untuk kelemahan si lasso tools ini adalah seleksinya tidak rapi, atau mungkin karena saya pemula ya, jadi saya menyeleksinya tidak rapi, tidak bagus, dan ini kurang cocok buat saya, buat pemula, karena memang ini harus perlu ketelatenan ya, harus perlu sabar juga, dan mungkin ini bisa atau cocok diterapkan pada orang yang sudah profesional menggunakan Adobe Photoshop ya. Jadi salah satu kegunaan dari lasso tools itu untuk menyeleksi sebuah objek. Quick selection tools ini sama untuk menyeleksi sebuah gambar, tetapi coba kita lihat perbedaannya. Jadi ini dia menyeleksinya secara otomatis menurut warna yang sama ya, jadi seperti ini ya, sama ya untuk menyeleksi sebuah gambar, tapi dia secara cepat atau secara otomatis. Nah, ini sangat cocok digunakan oleh pemula seperti saya ya, karena ini penggunaannya cukup cepat, jadi tidak harus satu persatu. Itu quick selection tools. Kemudian yang selanjutnya adalah crop and slice tools. Untuk yang crop dulu deh. Crop ini ya sama, maksudnya crop ini tidak asing ya buat kita. Namanya juga crop, memotong atau membuang bagian yang tidak diinginkan atau yang tidak dibutuhkan ya. Jadi penggunaannya gampang sih ya. Jadi tinggal tarik aja garis hitamnya yang ada di sudut atau di tengah sisi, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Oke, tinggal centang aja ya. Jadi ini hasil dari crop yang tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah slice tools. Ini kita akan potong sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya kita potong bagian ini, pendidikan, kemudian bagian Muhammadiyah, kemudian universitas, contoh aja ya, kemudian Unimuda, kemudian Sorong ya. Ini contoh menggunakan slice tools ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengekspor bagian potongan-potongan tersebut? Kita tinggal file, kemudian save for web. Oke, save aja. Kemudian saya simpan di desktop misalnya. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, ini ya.
Jadi ada 6 bagian yang sudah terpotong tadi. Bukan 6, banyak ya, banyak bagiannya sudah terpotong tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya slice tool ini digunakan untuk kayak tutorial atau artikel atau penjelasan tentang web ya, jadi blog web atau tentang interface dari web seperti itu. Kemudian adalah eyedropper tool. Eyedropper tool ini biasanya mengambil warna yang sesuai dengan contohnya, misalnya kayak gini ya. Gimana ya, misalnya kayak gini. Oke, misalnya saya ini kan gambarnya Patrick nih. Nah, kemudian saya mau membuat layer baru sebagai backgroundnya. Nih, misalnya ini layer berapa tadi yang aktif? Yang satu ya, ini kita hapus aja deh supaya nggak bingung ya. Delete layer, yes. Kemudian ini delete layer, yes. Oke, ini kita pindahkan di bawah ya. Kemudian kita mau memilih warna sesuai dengan warna apa ya, ini. Oke, kemudian misalnya warna ini hijau. Nah, maka dia akan berubah warnanya sebagai backgroundnya nanti merah atau putih ya. Ini kegunaan dari eyedropper tool, dia mengambil sampel warna lain untuk digunakan nantinya. Kemudian untuk yang tools yang selanjutnya adalah brush tools and pad tools. Ini brush, ini pad tool. Kita ke pad tool dulu ya. Jadi ini kita ambil contoh gambar yang lain. Gambar jerawat misalnya. Nah, kemudian kita tutup jerawatnya ini dengan kulit yang bersih. Jadi gimana? Kita lingkarin aja dengan jerawatnya ini, kita tarik. Oke, jadi gitu aja sih penggunaannya, gampang. Kita tinggal lingkarin aja jerawatnya, kemudian hilang deh tuh ya, pad tool. Nah, kita pergi ke brush tools. Ini untuk brush aja sih sebenarnya ya. Jadi misalnya saya kasih di sini brushnya tuh macam-macam nih. Ada bentuk pensil, bentuk bulu-bulu, bentuk apa lagi nih, art, bentuk art gimana gitu kan. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita aja sih. Kemudian di sini ada opacity-nya, kita bisa rendahkan warnanya. Kemudian di sini ada flow, kita lihat flow-nya apa. Sama ya, flow itu ketajaman juga ya. Itu salah satu kegunaan dari brush. Kemudian kita pergi ke clone stem tool. Clone stem tool itu memanipulasi atau menggandakan area tertentu sesuai yang diinginkan ya. Jadi contohnya di sini saya ada lembar pengesahan lembar pengesahan KPM saya kemarin. Oke, jadi misalnya nih di tahunnya ada kesalahan, misalnya 2022 seharusnya, tapi saya sudah terlanjur tulis 2020. Bagaimana cara memanipulasinya? Kita tinggal mengklon aja ya. Jadi gimana caranya? Jadi misalnya ini nih, alt, kemudian klik,
kita pergi ke 2020D misalnya, 2002D. Oke, kita tinggal klik, udah jadi deh. Jadi kayak gitu sih, intinya dia mengclone atau menggandakan area tertentu ke area yang lainnya. Kita pindah ke history brush tools. Nah, history brush tool ini sebenarnya untuk mengembalikan gambar yang sudah kita manipulasi. Jadi contohnya misalnya di sini saya kasih ini ya, kasih brush. Nah, kemudian saya klik ini saya menghilangkan brush yang sudah saya buat tadi ya. Jadi dia mengembalikan editan seperti semula. Kemudian yang terakhir adalah eraser tool. Eraser tool ini untuk menghapus bagian tertentu yang ingin kita hapus ya. Jadi misalnya tulisan ini nih saya hilangkan. Oke, ini hilang ya, ini hilang. Jadi seperti itu. Jadi itu sih salah satu kegunaan dari tools-tools tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya mungkin kurang dimengerti bagi kalian, karena memang saya pemula menggunakan Adobe Photoshop ya. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.